Trump mengakui kemarin bahwa serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran telah dijadwalkan untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan menunda serangan tersebut setelah para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab meminta lebih banyak waktu untuk mencoba mencapai kesepakatan nuklir dengan Teheran. Pengungkapan ini bukan berasal dari bocoran anonim maupun dari rumor yang dibuat-buat. Pengungkapan itu datang langsung dari Presiden sendiri yang menyatakan bahwa operasi tersebut sudah siap, Pentagon sudah berada dalam posisi untuk bertindak, dan perintah hanya ditahan karena sekutu-sekutu di Teluk memohon untuk diberi satu kesempatan diplomatik terakhir. Hanya saja Trump tidak mencabut ancamannya, dia menahan serangan kemarin dan mendorong keputusan itu ke hari ini. Dan dia menegaskan bahwa Pete Hegseth, Jenderal Dan Kane, dan pasukan Amerika harus tetap siap untuk bergerak kapan saja jika rezim Iran mencoba menjadikan negosiasi sekedar taktik mengulur-ulur waktu. Pengakuan itu mengejutkan karena menunjukkan bahwa Iran lolos hanya dalam hitungan jam, bukan karena kekuatannya sendiri. Dan sekarang, memasuki hari Selasa ini, di bawah tekanan langsung dari Gedung Putih, dikelilingi oleh tuntutan terkait program nuklirnya, dan tanpa jaminan bahwa jeda tersebut akan bertahan jika Teheran terus menawarkan janji kosong alih-alih konsesi nyata. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tetapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar informasi. Dalam jurnalisme, pemerintah tidak menyajikan penundaan sebagai kemunduran. Mereka mengubah pembatalan sementara menjadi ultimatum publik. Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung, tetapi menegaskan bahwa angkatan bersenjata harus tetap siap bertindak kapan saja jika Iran tidak menerima kesepakatan yang dianggap dapat diterima oleh Washington. Tekanan tidak hilang dari meja, hanya berubah bentuk. Dari serangan langsung, kini masuk ke dalam tenggat politik Gedung Putih. Serangan itu dijadwalkan terjadi pada hari Selasa ini. Perintah tersebut dihentikan pada hari Senin, 18 Mei, setelah para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengatakan kepada Trump bahwa masih ada ruang untuk negosiasi. Pemerintah-pemerintah tersebut tidak ikut dalam pembicaraan ini karena kebaikan hati terhadap Teheran. Mereka tahu bahwa serangan Amerika terhadap Iran bisa memicu kebakaran di pangkalan, jalur udara, fasilitas energi, dan pusat militer di seluruh wilayah. Karena itu, mereka meminta beberapa hari. Trump setuju, tapi ancamannya tetap ada. Bagian yang paling sensitif adalah Trump sendiri yang mengungkapkan besarnya operasi tersebut. Dengan mengatakan bahwa serangan itu sudah dijadwalkan dan kemudian ditunda, dia mengkonfirmasi bahwa Washington sudah memiliki rencana, target, komando, dan kesiapan militer. Inilah pengakuan yang mengubah bobot negara tersebut. Ini bukan rumor dari belakang layar, bukan juga kebocoran tanpa sumber. Ini adalah presiden yang mengatakan kepada dunia bahwa serangan itu memang ada dan akan dilakukan. Dan serangan itu hanya tidak terjadi karena sekutu-sekutu strategis meminta waktu terakhir untuk negosiasi. Alasan utamanya tetaplah program nuklir Iran. Trump ingin ada kesepakatan yang mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Gedung Putih menganggap proposal terbaru dari Teheran lemah, tidak lengkap, dan tanpa jaminan tegas mengenai pengayaan uranium serta stok yang sudah terkumpul. Menurut Axios, pejabat Amerika mengatakan bahwa tawaran dari Iran hanya mengalami sedikit penyesuaian dan tidak membawa komitmen rinci yang cukup. Iran mencoba mengulur waktu melalui sebuah proposal yang dikirim secara tidak langsung dengan mediasi dari Pakistan. Detail ini menunjukkan bahwa pembicaraan tidak berjalan dengan mudah. Washington dan Teheran masih belum saling percaya secara langsung dan negosiasi dilakukan melalui perantara, karena setiap kata bisa menjadi amunisi politik. Jika Trump menerima sebuah proposal kosong, itu akan memberi kesempatan bagi Iran untuk mengatakan bahwa mereka berhasil melawan tekanan Amerika. Karena itu, Gedung Putih tetap mempertahankan ancaman militer. Arab Saudi juga menjadi pusat perhatian karena alasan lain. Reuters melaporkan bahwa Pakistan mengirim ribuan personel militer, jet tempur, dan sistem pertahanan udara ke wilayah Arab Saudi selama perang dengan Iran. Ini menunjukkan bahwa permintaan itu ditujukan kepada Trump, bukan datang dari pemerintah yang tenang-tenang saja. Permintaan itu datang dari sekutu yang sedang memperkuat pertahanan, melindungi infrastruktur, dan berusaha mencegah krisis agar tidak lepas kendali di dalam teluk itu sendiri. Uni Emirat Arab juga ikut diperhitungkan karena wilayah tersebut sudah berada dalam status siaga.
Guardian melaporkan bahwa pasokan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah telah dipulihkan setelah serangan drone, menurut Badan Energi Atom Internasional. Kejadian seperti ini meningkatkan tekanan terhadap Trump, karena setiap serangan baru terhadap Iran bisa memicu respons terhadap titik-titik sensitif milik sekutu Amerika. Meskipun begitu, dia menunjukkan bahwa dia memegang kendali. Dia mengancam, bersiap, menerima permintaan dari sekutu, dan memutuskan untuk menahan operasi tanpa menarik ancaman tersebut. Bagi Teheran, pesannya tidak nyaman. Iran tidak berhadapan dengan presiden yang telah menutup opsi serangan. Mereka berhadapan dengan presiden yang mengakui bahwa serangan sudah siap dan bisa mengaktifkan semuanya kembali jika negosiasi gagal. Pertemuan yang dinantikan dari tim keamanan nasional di Gedung Putih semakin memperkuat suasana hitung mundur ini. Trump diperkirakan akan menganalisis opsi militer bersama para penasihat utamanya, sambil menilai apakah Iran hanya berusaha bertahan secara politik selama beberapa hari lagi. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Washington punya rencana, itu sudah diakui oleh Trump. Pertanyaannya adalah, apakah Teheran akan memberikan konsesi nyata agar jeda ini berakhir? Tekanan juga jatuh pada para ayatollah karena usulan Iran tidak meyakinkan. Otoritas Amerika menunjukkan kurangnya komitmen tegas terkait penghentian pengayaan dan nasib bahan nuklir yang sudah ada. Secara sederhana, Iran mencoba menjual janji seolah-olah itu adalah jaminan. Trump setuju untuk menunggu, tapi dia tidak menerima versi Iran sebagai solusi akhir. Apa yang akan terjadi? Arab Saudi dan Uni Emirat Arab meminta jeda karena mereka khawatir akan terjadi ledakan regional. Sekutu-sekutu ini ingin mencegah keputusan Washington memicu gelombang serangan baru terhadap pangkalan, bandara, fasilitas energi, dan kapal-kapal. Tapi mereka juga tahu bahwa Iran hanya mau benar-benar bernegosiasi ketika mereka merasakan ada biaya yang harus dibayar. Langkah Trump adalah memperjelas bahwa diplomasi hanya ada karena serangan sudah siap. Poin terkuat dari krisis ini adalah kontras antara pernyataan publik dan apa yang terjadi di balik layar militer. Trump berbicara tentang peluang untuk mencapai kesepakatan, tetapi dia memerintahkan kesiapan untuk melakukan serangan besar-besaran jika pembicaraan gagal. Ini menciptakan tekanan ganda. Ini menenangkan sekutu selama beberapa jam, dan pada saat yang sama membuat Teheran berpacu dengan waktu. Gedung Putih tidak menawarkan perdamaian secara cuma-cuma. Mereka menawarkan jalan keluar sebelum bentrokan terjadi. Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada 3 langkah. Iran perlu memberikan proposal yang lebih tegas dan dapat diverifikasi. Sekutu-sekutu Teluk perlu membuktikan kepada Trump bahwa kesempatan diplomatik bukanlah buang-buang waktu. Dan militer Amerika tetap dalam posisi siaga karena perintahnya ditunda, bukan dibatalkan. Pengakuan Trump membuka krisis secara brutal bagi Teheran. Iran mendapatkan waktu, tapi tidak mendapatkan keamanan. Jika putaran baru ini gagal, pernyataan Trump sendiri menjadi peringatan dini bahwa jeda ini bisa berakhir tanpa pengumuman panjang lainnya, tanpa penjelasan lain, dan tanpa kesempatan politik lain bagi rezim Iran. Saya Milson Alves. Saya seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke saluran, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Wilson Alves.